dan ada British Shorthair kita juga, ada Maine Coon juga itu dari import. Jadi mereka punya sertifikat, mereka punya paspor loh. Oh ya. punya paspor semua. Paspor ada yang import doang punya paspor. Gila ya. Jadi kita doang gitu punya paspor. Bukan Podcast bersama Santosa Amin. Kembali lagi di Bukan Podcast bersama saya Santosa Amin, karena setiap kita punya cerita. Dan hari ini spesial lagi karena bintang tamu di Bukan Podcast memang selalu spesial. Orang-orang biasa yang selalu punya cerita luar biasa. Ada Tata. Halo. Dan dia adalah Utika. Betul. Utika, kamu nama aslinya siapa sih? Nama aslinya Putri Skabelita, cuman karena kepanjangan Utika aja. Utika, ya, karena singkatnya. Orang mana nih? Orang mana? Makassar sih, Makassar Minang. Oh, kirain Utika itu singkat dari Unitika, bukan? Oh, bukan. Ada uninya, iya ada uninya. Oke, hari ini terima kasih banget sudah mau datang di Bukan Podcast, dan kita akan seru-seruan ngobrol tentang hal-hal yang mungkin bisa menjadi inspirasi juga buat banyak orang ya, karena di Bukan Podcast ini memang bintang tamunya orang-orang biasa tapi punya cerita luar biasa yang bisa jadi inspirasi buat siapa aja. Nah, hari ini Utika, kalian pasti penasaran siapa sih dia bisa mampir di Bukan Podcast gitu. Ya, Utika ini adalah seorang cat lover. Kalau sebut sebagai cat lover nggak apa-apa ya? Iya, memang cat lovers. Cat lovers ya julukannya. Jadi dia adalah pencinta kucing. Kucingnya ada berapa sekarang? 30-an. 30-an? Bisa lebih. Benar. Oke, bisa lebih. Bagaimana itu ya memelihara kucing sebanyak itu gitu ya? Awal mulanya gimana sih bisa jatuh cinta banget memelihara kucing? Karena pada awalnya waktu kecil itu kalau ngeliat kucing kayak lucu gitu kan. Jadi memang pada awalnya yang suka kucing itu justru aku. Orang tua tuh nggak suka kucing gitu. Pada awalnya. Jadi bermula dari aku sendiri sih. Jadi ketika aku kecil aku pengen banget pelihara kucing, cuman orang tua tuh nggak boleh. Karena mereka ya mindsetnya kan pasti repot lah ya, pupnya di mana-mana gitu. Tapi waktu itu lagi iseng beli tanpa izin ya. Main beli aja gitu. Akhirnya tahu-tahu ada di rumah gitu. Iya, tahu-tahu ada di rumah gitu. Terus si mama udah kayak, aduh kenapa harus beli? Lama-lama nggak tahu kenapa ya, dia kayak makin suka gitu. Terus pengennya nambah gitu. Enggak, jangan gua dong deh, satu lagi apalah gitu. Ikut jatuh cinta akhirnya. Ikut jatuh cinta gitu. Terus kenapa harus kucing? Kenapa tidak binatang peliharaan yang lain? Karena ya itu semua sih karena keluarga ya. Pertama kan keluarga itu kan juga ya agamanya sangat kuat ya. Jadi yang diperbolehkan itu hanya kucing gitu ya. Dan sebenarnya aku tuh pengennya tuh pelihara yang ular gitu. Terus cuman kata mama ya itu kan ada bahayanya kalau ular. Jadi lebih baik pelihara tuh hewan yang maksudnya yang bisa kita rawat yang tanpa rasa takut, tanpa rasa gimana. Coba ular kan takut gitu. Terus kemudian juga ada burung sebenarnya gitu. Cuman kayak si bapak udah capek ngurusin, kasihin aja ke keluarganya gitu. Wah, ini kok bisa sampai akhirnya di atas 30 ekor, bahkan mungkin 40 ekor lebih ya? Bisa nyampe 40. Sampai nggak terhitung, nggak hafal mungkin? Sebenarnya dulu tuh sebenarnya hafal. Cuma sekarang karena saking banyak udah kayak, itu siapa gitu. Jadi suka lupa gitu. Itu dari jenis yang berbeda, satu ras atau memang bermacam-macam ras? Bermacam-macam ras. Jadi kita itu nggak ada yang cuma satu ras doang. Jadi ada beberapa ras ya. Rasnya itu ada Maine Coon, kemudian ada Ebi, Somali, British Shorthair, Persian Medium, kayak gitu sih. Terus Bengal. Wow, itu kan mahal-mahal banget ya. Aduh, itu akhirnya nambah-nambahnya beli juga? Iya, sempat adopt juga dari catry lain gitu. Karena kan sebenarnya mama rencananya pengen jadi breeder kucing kan. Jadi dia adopt ini supaya nanti anakannya itu ya, kita bisa punya anakannya lah gitu. Ketika
bisa adopt di kita gitu. Ya breeder kucing lah. Terus itu budgetnya berapa ya? Budget perawatannya dulu. Kalau budget perawatannya itu semua tergantung kucingnya, tapi pada umumnya ya di catering kita, di catering aku itu paling sekitar 1 sampai 3 jutaan lah untuk itu udah termasuk pasir, termasuk makanannya, termasuk vitaminnya. Itu satu kucing. Itu ya bisa kurang lebih taruhlah satu kandang itu ada 10 kucing. Itu cukup. Oh, 10 kucing 3 jutaan lah ya. Iya, 10 kucing 3 jutaan. Cukup itu sebenarnya. Bisa lebih sih sebenarnya. Berarti sebulan kosnya bisa 20 jutaan dong ya? Ya, sebenarnya harus dipikir juga sih. Oke, sekarang kucing yang dimiliki itu boleh nggak sih dihargai gitu? Biaya jualnya atau belinya berapa sampai harga berapa yang dimiliki Tika? Sebenarnya sih kalau dari catering kita sendiri, catering aku sendiri itu kan breeder asli ya, jadi benar-benar pure breed yang dari itu nggak ada campuran sama sekali, nggak ada mixed breed, nggak ada apa. Jadi memang pure dan ada British Shorthair kita juga, ada Maine Coon juga itu dari import. Jadi mereka punya sertifikat, mereka punya paspor loh. Oh enggak? punya paspor semua? Paspor, ada yang import doang punya paspor. Jadi kita doang gitu di paspornya, di kucing juga ada paspor gitu. Iya, jadi mereka ada sertifikat, ada chip, mereka tuh ditaruh chip juga di dalam tubuhnya. Di dalam tubuhnya. Itu untuk nanti di scan atau gimana? Jadi, untuk originalnya. Ya, original. Jadi memang ini bahwasannya di kucing ini adalah kucing yang bersertifikat pure breed dari pemiliknya sebelumnya lah gitu. Karena kita kan adopt juga dari orang lain yang di Rusia kalau nggak salah. Gitu. Gila ya. Kalau perawatannya itu budgetnya memang disiapin dari hasil kamu bekerja di bidang lain atau memang dari kucing-kucing itu? Sebenarnya itu dari aku sama mamaku sih. Jadi mamaku kan juga beliau juga kerja juga ya. Jadi untuk semua pakan kucing-kucing itu semua juga dari bantuan mama juga, karena mama kan memang yang punya usaha itu. Jadi aku cuma bantu support aja sih. Aku bantu support aja gitu. Perawatannya susah nggak sih kalau jenis-jenis kucing seperti itu? So far nggak sih. Mereka dibiarkan begitu saja atau mandinya berapa kali atau harus ada perawat khusus, yang dokter khusus atau gimana? Kalau di kita itu perawatannya enggak sih kayak kucing biasa. Jadi semua ras itu sama aja sih perawatannya. Paling bedanya hanya long hair dan short hairnya aja. Cuman kalau long hair itu agak lebih lebih ribet karena kan dia long hair kan. Tapi so far kita perawatannya tuh ya udah gampang-gampang aja gitu. Terus ada cat boy-nya juga di rumah. Gitu. Yang ngurus cat boy-nya, kemudian juga mandinya juga ada di rumahnya juga di rumah. Jadi mungkin sekitar 2 minggu sekali harus mandi. Dan itu ada memang bukan kamu sendiri yang ngurusin semua itu gitu. Iya, ada bekerja sama kita, teamwork lah gitu. Kepuasan apa sih yang kamu peroleh sekarang ini dengan memelihara kucing ini? Karena kalau kepuasan ya itu kucing itu kan memiliki aura yang positif sih untuk kita, untuk secara psikologis kita gitu. Jadi nggak tau ya, kalau punya kucing tuh kayak rasanya tuh bahagia aja sih, happy, terus kayak rumah tuh adem aja gitu loh. Apalagi banyak kan kayak aku tuh ngerasa dia tuh sangat menjaga kita nggak sih? Aduh, drama banget gak sih? Kesannya kayak gitu loh. Tapi kan nggak harus sebanyak itu, bukan? Iya sih betul. Karena kalau banyak itu mungkin karena breeder ya, jadi beranak mulu gitu loh. Gitu. Ada yang beranak mulu, ada yang mama kadang butuh kucing ini ya udah adopt di orang lain terus taruh. Jadi kan jadi semakin banyak itu sih yang gara-gara semakin banyaknya gitu. Ada rencana mau nambah lagi? Kali ini sih belum ya. Itu addicted nggak sih menjadikan kita pingin nambah lagi? Sebenarnya Iya. Racun banget. Racun banget gitu ya? Racun banget, jadi nagih gitu loh. Aduh kayak rasanya ini lucu ya, pengen deh ya udah cari breedernya siapa, nanti baru adopt gitu. Tapi sekarang enggak sih. Sekarang karena kayak udah cukup deh, itu udah banyak banget soalnya. Jadi udah, dan kucing aku lagi ada yang beranak loh sekarang. Iya? Iya, British Shorthair baru beranak. Ada 5 ekor.
Dan itu nanti dibuatkan akte kelahiran juga gitu. Iya pasti, karena dia kucing sertifikat Oke, memang. Iya. gitu. Jadi, wah, ini menarik banget ya. Kegilaan terhadap kucing. Wah, hebat banget. Aku nggak kebayang bagaimana mengurus kucing sebanyak itu. Saya punya kucing 2, satu kucing luar dan satu di dalam. Aja kadang repot banget, kepikiran kalau kita mau pergi, dia yang ngasih makan siapa, kemudian apa ya, dia ditinggal sendirian kesepian atau tidak, bahkan kepikiran kayak gitu. Karena kucing-kucing itu kan memang punya dia akan lebih nyaman ketika pemiliknya ada gitu kan di rumah gitu. Dan ketika kucing juga bisa stres karena pemiliknya nggak ada, kok nggak nongol gitu-gitu. Tiba-tiba saya pernah loh, aku kan punya kucing namanya Marlina. Mana ya Marlina? Dia itu pernah aku tinggal selama 2 minggu. Begitu saya pulang, dia nangis. Begitu nangis dan memang keluar air mata dan langsung mendekat gitu, nggak mau lepas gitu. Terus malamnya juga langsung tidur di dekat kita, nggak mau keluar. Kucing perasa banget juga sih. Iya gitu. Tapi ya ada juga momen dimana dia ada orang yang bicara agak keras gitu terhadap dia. Dia langsung ketika dipanggil nggak akan mau sama dia. Iya. Paham. Jadi ya memang itulah menariknya hewan peliharaan ya. Kalau kita perlakukan dengan apa hewani namanya? Hewani ya. Melakukan secara hewani ya, dia akan punya justru dia akan lebih manusiawi gitu. Kalau kita perlakukan manusiawi, dia justru lebih hewani. Iya betul. Intinya kalau kita baik sama si kucing, ya si kucing juga akan lebih baik lagi ke kita gitu. Ada nggak sih bedanya antara perawatan kucing biasa, lokal dengan kucing yang sekarang, kucing ras gitu? Perlakuannya ada yang beda nggak? Enggak, semuanya sama. Jadi semua kucing itu menurutku tuh sama semua ya. Mau dia kucing lokal maupun dia kucing ras, semuanya sama. Kita sesama makhluk hidup kan ceritanya. Maksudnya manusia aja kita semua sama gitu, nggak ada yang dibeda-bedain. Jadi kita pun sama perlakuan ke kucing juga gitu. Jadi nggak ada yang dibeda-bedain. Kita semua sayang semua. Kadang di rumahku juga ada kucing-kucing lokal kan, kucing-kucing kampung datang gitu. Kita kasih makan, kita sayang, tetap kita peluk. Gitu sih nggak ada. Tapi ada image bahwa itu kucing kampung gitu ya, yang kelakuannya mungkin urakan, terus nyolongan dan sebagainya gitu kan, nggak bisa diatur, nggak bisa dididik, nggak bisa diarahkan, susah banget gitu kalau kucing kampung gitu. Itu benar nggak? Sebenarnya ada yang kayak gitu sih. Biasanya kalau yang mau lihat kucing yang seperti itu, dia tuh memang belum pernah dapat kasih sayang dari seorang owner ya, seorang pemilik. Karena jadi kucing apapun ya, kalau memang tidak pernah tersentuh dan tidak mendapatkan kasih sayang dari orang ya dia akan gitu. Jadi ya wajar sih, makanya aku pun nggak yang beda-bedain, makanya jadi aku mau kucing apapun itu harus aku pegang gitu. Biar supaya dia ngerasa manusia tuh ternyata baik ya gitu, sayang loh sama kita gitu. Jadi sedih. Biasanya kalau memelihara kucing itu milih-milih nggak? Saya klik banget sama kucing jenis ini deh kayak gitu. Atau enggak? Kucing apa aja deh gitu. Awalnya begitu. Awalnya tuh milih yang paling lucu. Jadi kucing awal aku tuh punya kucing tuh awal tuh kucing Persia medium. Warnanya orange sama putih. Aku suka banget namanya kalau kucing orange tuh warna putih tuh nggak tahu lucu. Mau orange atau orange putih tuh lucu aja gitu. Jadi aku terus mukanya lucu gitu kan. Terus ya udah aku mau pilih. Jadi harus yang mana nih yang serak gitu kan. Jadi kita juga sebenarnya kalau mau pilih kucing juga harus yang serak sih, harus dari hati juga. Jangan sembarangan. Takutnya nanti malah nggak keurus kan, nggak kepegang, sayang dong. Nggak suka gitu. Lama-lama nggak suka sama dia. Jangan. Pernah ada rasa bosan nggak sih? Atau merasa direpotkan dengan ini gitu? Sebenarnya sih ya kalau
kan memilih. Kita memilih, itu kan tanggung jawab kita ya. Tanggung jawab kita dan komitmen kita untuk merawat kucing kan. Jadi memang nggak semua orang itu punya komitmen seperti itu. Jadi ketika kita mau biar kucing, kita harus memantapkan diri kita mampu apa enggak, karena yang kita rawat ini adalah yang hewan yang ya hewan itu punya nyawa kan. Jadi kita bertanggung jawab atas nyawa mereka gitu. Jadi ketika ya itu pada awalnya mungkin mamaku mikirnya begitu, kira-kira kita mampu nggak ya gitu loh, makanya dulu nggak boleh. Jadi salah satu persiapan mental dari seorang yang ingin memelihara hewan peliharaan, salah satunya kucing, adalah bagaimana dia punya mental kesiapan secara tanggung jawab itu tadi, komitmen dengan ketika dia sudah memutuskan mengambil atau mengadopsi kucing itu ya harus punya komitmen itu ya. Iya, karena kan kasihan kalau misalkan kita sekedar suka aja nih tapi nggak kita rawat, kasihan si kucingnya gitu. Kalau misalkan sakit gimana? Jadi kita harus benar-benar memantapkan diri sih, mental itu kita harus punya mental, karena itu satu kasihan. Menurut kamu better jadi kucing liar atau memang kucing itu dijadikan hewan peliharaan? Hewan peliharaan. Sebenarnya aku pengen banget nampung kucing banyak, tapi sayangnya tempatnya sempit belum. Jadi someday aku tuh pengen banget punya penangkaran kucing-kucing kampung ya, kucing liar. Jadi biar mereka tuh juga bisa ngerasain kasih sayang. Tapi bukankah sebagai kucing liar dia juga bisa lebih alami secara kehidupan dia gitu daripada dipelihara? Iya sih sebenarnya. Sebenarnya itu gimana ya? Sebenarnya tergantung itunya aja sih, tergantung dari orangnya, dan kucingnya juga ada yang mungkin ada yang nggak mau dipelihara, cuman dia kayak sekedar datang doang. Sebenarnya sih kalau menurut aku ya, semua kucing tuh butuh disayang nggak sih? Butuh seenggaknya kita pegang lah gitu. Tapi ada juga kucing yang nggak mau disayang, dipegang. Iya, karena dia itu udah nggak percaya sama manusia. Biasanya begitu. Ada trauma tersendiri. Trauma biasanya begitu. Itu banyak banget kucing kayak gitu. Aku kayak jadi kasihan gitu. Mereka nggak tahu ternyata disayang tuh enak, nyaman, terus nyaman aman lah gitu. Kayak kasihan gitu. Hal apa yang kamu rasakan ketika kamu dekat dengan kucing-kucingmu dan membeli kucing? Happy. Seneng, ngerasa nyaman, ngerasa aman, ngerasa ada cerita lucu deh. Ketika aku tuh orangnya kan cukup emosian ya, aku tuh suka banget, gak tau ya, kayak suka emosian aja tiba-tiba. Tapi ketika aku ketemu kucingku nih, ada satu kucing aku yang paling aku sayang, namanya Cibo. Dia itu kucing Persian Medium, orange putih yang aku suka ya. Terus ketika aku mau marah, aku ngeliat dia, terus aku kayak Teredam. Iya, langsung kayak aku nggak jadi marah. Terus aku langsung peluk kucingku gitu kan, kayak dia udah nggak jadi marah. Tiba-tiba nggak jadi marah, ya udah aku curhat sama kucingku. Aku kadang suka curhat loh kucing. Oke. Ya aneh sih, cuman itu jadi lega gitu. Hal apa sih yang paling merepotkan dalam memelihara kucing? Repot kan? Ada nggak? Ada. Ketika mereka sakit. Mereka sakit. Itu aku pusing banget. Jadi kalau ada yang sakit dan kalau ada yang mati gitu ya, itu aku pusing dan kerepotan, karena aku mikirin kucing yang lainnya kan. Aku juga kalau misalkan ada kucing sakit nih, aku panik sebenarnya karena takut nyebar kan. Jadi ketika ada kucing sakit, aku langsung pisahin. Aku pisahin, aku rawat, terus aku kasih vitamin, kasih obat lah istilahnya gitu, untuk kasih makan gitu. Jadi biar nggak nyebar ke kucing lain. Aku repot banget itu karena harus manggil dokter juga kan. Iya, jadi itu udah pusing banget, jangan sampai. Jadi makanya ya itu, kalau yang mau punya kucing harus punya kesiapan mental gitu. Saya pernah punya kucing, namanya Madu. Dan ya, dia kucing oranye dan putih. Dia besar, kucing kampung, tapi perawakannya karena dirawat dengan baik, dia sangat besar jadinya, gede banget gitu ya. Terus dia meninggal, mati gitu ya. Saya nangis sampai 3 hari merasa kehilangan dia. Saya telepon semua orang, kenapa kamu gitu? Madu mati. Ya memang aku ngerasain itu sih. Ya, kamu pernah ngerasain kayak gitu nggak? Pernah banget. Itu pertama kali
ngelihat kucing mati itu aku juga sama 3 harian juga nangis, pikiran terus kayak ya Allah aku merasa gagal banget sih gitu kan. Jadi kayak ya ampun aku merasa gagal banget sih lewat dia gitu. Cuman karena emang udah sakit gitu. Jadi aku cuma bisa bantu dia buat ya detik-detik dia ya nafas terakhir lah gitu. Maksudnya kita masih bisa ngerawat, bisa kasih sayang, kasih dia pelukan, kasih apa gitu. Jadi Dan yang bikin aku sedih banget lagi ya adalah ketika kan aku punya King sama si Madu. Nah, King itu nungguin sampai berhari-hari di makamnya. oh my god. Duduk di situ berhari-hari dan makan nggak mau, minum nggak mau gitu, kayak mau ikut gitu loh. Oh my God. Terus dicium-cium terus gitu kan. Dan kalau aku ngeliat King di situ, terus duduk di pemakamannya si Madu, saya udah nggak bisa nahan air mata saya beneran. Itu sedih banget. Dan mereka juga ternyata punya aware ya kedekatan satu kucing sama kucing lainnya. Padahal waktu masih hidup mereka kan sama-sama laki-laki gitu ya, cuek-cuekan sih. Cuek-cuekan cowok sama cowok gitu, tapi nggak berantem, tapi bukan kucing yang akrab. Tapi begitu salah satu meninggal, dia nungguin loh berhari-hari di kuburnya, dicium, tidur di situ, bahkan sampai kayak lepek gitu. Sedih banget. Ya udah, akhirnya saya siapkan tempat tidur di situnya si Kingnya. Karena mungkin dia masih pingin di situ sampai akhirnya beberapa hari setelah mungkin dia sudah mulai lupa gitu ya, udah bisa aktivitas kembali ya udah. Ya, mungkin dia kehilangan sama teman juga mungkin kali ini sendiri deh gitu. Iya. Sedih banget. Oke, kalau boleh memilih nih, kamu lebih memilih mengeluarkan budget untuk kucing-kucingmu atau untuk menyantuni anak yatim atau kegiatan sosial atau orang yang lebih membutuhkan? Oke, jadi kalau kayak gitu sih menurutku memang gak bisa dibeda-bedakan ya. Nggak bisa di-compare. Gak bisa di-compare karena kalau kita pribadi, kalau dari aku pribadi, ketika aku menghasilkan dari catering ketika ada orang yang adopt dan mereka bayar mahal mungkin, itu uangnya juga nggak kita 100% ambil. Jadi kita juga buat kasih donasikan kemana donasi, gitu. Iya gitu. Jadi kita nggak 100% ambil gitu karena ya itu kita semua harus membantu, semua nggak ada yang beda-bedain kan, jadi semua harus dapet gitu. Gitu. Cukup bijaksana. Kamu punya kekhawatiran nggak kalau one day aku nggak bisa ngurus mereka lagi? Khawatir banget. Jadi ada kepikiran sih kayak gitu. Gimana caranya ya? Aku kan nggak selamanya juga kayak kucing kan. Kan pasti aku kan juga akan someday nikah, punya anak, repot kan. Jadi nggak ngurusin kucing gitu. Jadi itu paling aku mungkin kasih ke orang yang aku percaya, kayak saudaraku mungkin punya kucing, jadi yang aku cari orang yang mampu untuk pelihara mereka ini. Kalaupun pelihara atau ya, dititipin lah istilahnya. Kalaupun pelihara ya dengan jumlah yang sewajarnya aja. Nggak kayak sekarang sampai 40 lebih gitu kan. Ya paling kita bagi-bagi sih, mama berapa, aku berapa, aku 3 cukup lah, 3 boleh, terus saudaraku berapa gitu, kita bagi-bagi gitu. Tapi nanti tiba-tiba punya addicted lagi untuk nambah lagi gimana dong? Mudah-mudahan tobat. cukup, udah banyak banget. Okay. Biasanya persiapan apa sih, hal apa sih yang orang harus lakukan ketika dia memutuskan berkomitmen memelihara kucing? Oke, persiapannya adalah satu, mental ya. Harus kuat mental, harus ada rasa tanggung jawab ya, karena seperti yang tadi aku bilang di awal,
kita ini memegang nyawa, ya kita memegang nyawa yang harus kita jaga. Ketika pokoknya kita harus bertanggung jawab dengan nyawa itu. Ketika dia sakit kita harus cepat-cepat bawa ke dokter, kita rawat, jangan sampai dia kenapa-napa. Terus kemudian itu kan untuk mental, dan yang kedua harus persiapan mau repot, dan ketiga tempat itu penting sebenarnya. Tempat dalam arti bukan kandang ya, tapi tempat dia di mana bermain supaya si kucing ini stres. Karena rata-rata aku punya temen ya, dia tuh dikandangin terus kucingnya. Kayak jadi stres dong kan. Maksudnya gimana sih, kan dia piara kucing ya, harusnya jangan kayak gitu kan. Harusnya dia apa ya, kayak bebas. Udah bagian jadi keluarga ya, harusnya seperti seperti itu. Iya. Karena mungkin ada yang merasa bulunya kemana-mana repot dan sebagainya. Ya nggak usah miara. Gitu. Ini sekarang juga kalau misalnya ada bulu gitu kan ada tuh yang rolan buat ngilangin bulu tuh ada kok. Maksudnya ya udah gitu. Oke. Apa arti kucing buat Tika? Kucing is everything. Kucing is everything to me because ya karena adanya kucing di dalam hidup aku merasa hidupku tuh berwarna aja gitu. Nggak ada aura positifku tuh apa ya, mencak-mencak gitu. Kalau sebelum ada kucing tuh aura di rumahku tuh gelap aja gitu, kayak gitu deh, kayak gak asik, gak enak banget gitu. Misalnya nih Tika punya pacar nih, tapi pacarnya nggak suka kucing. Lu milih gue atau milih kucing lu gitu? Pacarnya kamu akan gimana? Pertama tes dulu nih. Maksudnya aku orangnya juga tipe orang yang usaha, jadi aku mau usahain dia supaya dia suka sama kucing. Gitu. Tapi kalau memang udah nggak bisa, ya udah lo out deh. Aku asal nggak suka cowok yang nggak suka kucing gitu. Kucing maksudnya apa ya? Kenapa sih orang-orang sebelah sama kucing? Aku tuh juga bingung gitu. Iya. Apa karena jorok lah, apa gimana? Enggak sih. Ada juga orang yang kalau mengusir kucing gitu ya, dengan ditendang, dengan itu bagaimana menurut kamu itu? Nangis. Kamu nggak tega nangis? Iya. Kita tuh bisa kan ngusir dia dengan cara halus, pakai tangan atau boleh kaki, tapi jangan yang tok gitu, jangan yang kenceng gitu, kayak pus minggir dulu ya, kan kita bisa sopan gitu. Bisa kita tuh sopan nggak cuma sama manusia, sama hewan tuh harus sopan. Mereka punya perasaan. Nih, kamu sering mengedukasi anak-anak nggak sih terhadap bagaimana mereka agar bisa menyayangi binatang peliharaan, termasuk kucing gitu ya? Kan biasanya anak-anak yang mungkin namanya anak-anak belum ngerti gitu ya. Benar. Terus suka main gebok sembarangan, main pukul sembarangan gitu kan. Ya nggak hanya kepada kucing gitu ya, kepada binatang lain pun gitu. Kamu suka ngasih edukasi kepada mereka nggak kalau melihat hal-hal seperti itu? Anak-anakku barbar sih, lumayan barbar kalau sama kucing. Dia suka kucing, saking suka kucingnya tuh bergetar. Jadi tuh ada mainan dia akan saking gini pukul, malah jadi pukul. Aku kayak jangan deh, nggak boleh. Mainannya jangan dipukul-pukul, kasihan kucingnya sakit. Coba kamu kalau dipukul gimana, sakit kan? Aku kayak gitu nih, kalau mau ngajak main pelan-pelan aja. Aku kayak gitu-gitu aja sih. Oh dia ngerti, oh gitu, lama-lama ya ngerti gitu. Jangan kasihan kucingnya sakit gitu. Tapi gitu aja sih. Wah, seru banget ya ngobrol sama Utika yang cat lover ini. Rasanya nggak ada habisnya kalau mau mengkulik tentang binatang peliharaan kucing ini ya. Tapi terima kasih banyak Tika sudah mau hadir di Bukan Podcast dan mau sharing tentang bagaimana merawat dan mengasihani binatang peliharaan, terutama kucing. Nah, ada statement closing mungkin dari Tika untuk penonton Bukan Podcast? Ada. Untuk teman-teman yang suka sama kucing atau para cat lovers, kalau misalkan kalian yang belum punya kucing dan pengen punya kucing, persiapkan aja dulu mental kalian tanggung jawab lah istilahnya, karena kita itu merawat nyawa. Jadi jangan cuma sekedar pengen
sakit karena sekarang kan juga musim pancaroba, mungkin ya panas hujan gitu, itu juga ngaruh ke kucing. Jadi jagalah kucing-kucing kalian di rumah, perhatikan nutrisinya, terus jangan sampai kucing kita tuh dehidrasi karena repot. Kalau dia sakit itu repot. Gitu aja. Baik, terima kasih sudah hadir di Bukan Podcast dan menjadi inspirasi buat banyak orang. Terima kasih sudah nonton Bukan Podcast, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng notifikasi kalian biar kalian juga bisa mengikuti terus bintang tamu yang selalu memberi inspirasi buat kita semua. Dan kita ketemu lagi di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena semua punya cerita, hanya di Bukan Podcast.